Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Vanessa dari kelas 12 IPS 1. Saya di sini akan menjelaskan tentang lahirnya politik luar negeri bebas aktif. Apa sih yang dimaksud dengan bebas aktif? Bebas aktif yakni politik luar negeri yang pada hakikatnya bukan merupakan politik netral, melainkan politik luar negeri yang bebas menentukan sikap dan kebijaksanaan terhadap permasalahan internasional dan tidak mengikatkan diri secara priori pada satu kekuatan dunia serta secara aktif memberikan sumbangan, baik dalam bentuk pemikiran maupun partisipasi aktif dalam menyelesaikan konflik, sengketa dan permasalahan dunia lainnya, demi terwujudnya ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Setelah proklamasi kemerdekaan 1945, Indonesia belum memiliki rumusan yang jelas, akan tetapi sudah memiliki landasan operasional yang jelas, yaitu 1. Memperoleh pengakuan internasional terhadap kemerdekaan RI. 2. Mempertahankan kemerdekaan RI dari segala usaha Belanda. 3. Mengusahakan serangkaian diplomasi untuk menyelesaikan sengketa Belanda Indonesia melalui negosiasi dan akomodasi kepentingan. Dalam perang dingin yang sedang berkecamuk antara blok Amerika atau Barat dengan blok Uni Soviet atau Timur, Indonesia memilih sikap tidak memihak kepada salah satu blok yang ada. Penyebab Indonesia tidak memihak dalam perang dingin tersebut yaitu 1. Mencari dukungan dunia internasional. 2. Sibuk oleh usaha mendapatkan pengakuan atas kedaulatannya. Secara resmi, politik luar negeri Indonesia baru mendapatkan bentuknya pada saat Mohatta memberikan keterangannya kepada BPKNIP pada bulan September 1948. Dari pernyataan Mohatta terlihat bahwa Indonesia berkeinginan untuk tidak memihak salah satu blok yang ada. Sikap tidak memihak tersebutlah yang kemudian menjadi dasar politik luar negeri Indonesia yang disebut dengan istilah bebas aktif. Politik luar negeri RI yang bebas dan aktif itu dapat diartikan sebagai kebijaksanaan dan tindakan-tindakan yang disengaja atau tidak disengaja oleh pemerintah dalam hubungannya negara-negara asing. Politik luar negeri Indonesia masa demokrasi parlementer 1950 sampai 1959. Prioritas utama politik luar negeri dan diplomasi Indonesia pasca kemerdekaan hingga tahun 1950-an lebih ditunjukkan untuk menentang segala macam bentuk penjajahan di atas dunia, termasuk untuk memperoleh pengakuan internasional atas proses dekolonisasi yang belum selesai di Indonesia dan menciptakan perdamaian dan ketertiban di dunia melalui politik bebas aktif. Sejak pertengahan tahun 90-an, Indonesia telah memprakarsai dan mengambil sejumlah kebijakan luar negeri yang sangat penting dan monumental, seperti Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955. Salah satu implementasinya adalah keikutsertaan Indonesia dalam membentuk solidaritas bangsa-bangsa yang baru merdeka dalam Forum Gerakan Non-Blok atau GNB. Forum ini merupakan referensi atas terbaginya dunia menjadi kekuasaan besar yakni Blok Barat atau Amerika Serikat dan Blok Timur Uni Soviet. Konsep politik luar negeri yang bebas aktif ini berusaha membantu bangsa-bangsa di dunia yang belum terlepas dari
belenggu penjajahan. Politik luar negeri Indonesia masa demokrasi terpimpin. Pada masa demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965, politik luar negeri Indonesia bersifat high profile yang diwarnai sikap anti-imperialisme dan kolonialisme yang tegas dan cenderung bersifat konfrontatif. Pada era kepentingan nasional Indonesia adalah pengakuan kedaulatan politik dan pembentukan identitas bangsa. Politik luar negeri pada masa demokrasi terpimpin ditandai dengan usaha keras Presiden Soekarno membuat Indonesia semakin dikenal di dunia internasional melalui beragam konferensi internasional yang diadakan maupun diikuti Indonesia. Tujuan awal dikenalnya Indonesia adalah mencari dukungan atas usaha dan perjuangan Indonesia merebut dan mempertahankan Irian Barat. Politik luar negeri Indonesia pada masa Orde Baru. Pada masa awal Orde Baru, terjadi perubahan pada pola hubungan luar negeri Indonesia dalam segala bidang. Pada masa pemerintahan Soeharto, Indonesia lebih memfokuskan pada pembangunan sektor ekonomi. Pembangunan ekonomi tidak dapat dilaksanakan secara baik tanpa adanya stabilitas politik keamanan dalam negeri maupun di tingkat regional. Presiden Soeharto mengambil beberapa langkah kebijakan politik luar negeri atau Polugri, yaitu pembangunan hubungan yang baik dengan pihak-pihak Barat dan Gotney Borhot melalui ASEAN. Titik Barat. Pembangunan jangka panjang Indonesia adalah pembangunan ekonomi untuk mencapai struktur ekonomi yang seimbang dan terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat. Selain ASEAN, keterlibatan Indonesia dalam pembentuk kondisi perekonomian global yang stabil dan kondusif, serta memaksimalkan kepentingan nasional. Indonesia juga masuk sebagai anggota negara-negara produsen untuk hasil minyak dalam OPEC. Orientasi politik luar negeri Indonesia diawali reformasi masih sangat dipengaruhi oleh kondisi domestik akibat krisis multidimensi dan transisi pemerintah. Perhatian utama politik luar negeri Indonesia diarahkan pada upaya pemulihan kembali kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia serta pemulihan perekonomian nasional. Politik luar negeri Indonesia saat itu lebih banyak dipengaruhi oleh perkembangan politik domestik daripada politik internasional. Pada masa reformasi yang dimulai oleh pemerintah Presiden B.J. Habibie, disibukkan dengan usaha perbaiki citra Indonesia di kancah internasional yang sempat terpuruk sebagai dampak krisis ekonomi di akhir era Orde Baru dan kerusuhan pasca jajak pendapat di Timur Leste. Abdurrahman Wahid. Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, Gus Dur, politik luar negeri yang diterapkan Indonesia adalah diplomasi persatuan. Kebijakan tersebut berupa kunjungan perjalanan internasional Gus Dur menuju lebih dari 80 negara untuk memperoleh dukungan internasional terhadap wilayah kedaulatan Indonesia yang sedang menghadapi masalah disintegrasi bangsa. Megawati. Diplomasi ke negara-negara lain juga diterapkan pada masa pemerintahan Megawati tahun 2001 sampai 2004. Megawati tercatat melakukan 6 kali pergi ke luar negeri untuk mengunjungi 27 negara. Kunjungan tersebut bertujuan untuk mendapat kepercayaan internasional dalam masalah disintegrasi bangsa dan kasus pelanggaran HAM terkait gerakan separatisme daerah.
Selama era kepemimpinannya SBY, berhasil mengubah citra Indonesia dan menarik banyak investasi asing dengan menjalin berbagai kerjasama dengan banyak negara pada masa pemerintahannya. Politik luar negeri Indonesia di masa pemerintahan SBY diumpamakan dengan istilah mengarungi lautan bergelombang, bahkan menjembatani dua karang. Indonesia berhubungan baik dengan negara manapun sejauh memberikan manfaat bagi Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.